Salam salam semuanya. Shalom. Salam semuanya. Shalom. Ya, selamat pagi. Kita siap untuk memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan katakan bahwa ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dielu-elukan oleh dari anak-anak sampai orang dewasa, dan mereka berkata, diberkatilah, hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Dan mereka menggelar semua pakaian mereka, kemudian saudara memetik ranting-ranting palem, dan mereka terus berteriak saudara, hosana, hosana, hosana. Hari ini kita datang kepada Tuhan, ada raja di atas segala raja. Saudara akan berseru hosana. Minta tolong lampunya diterangin juga di sana, kayaknya ada ribuan orang gak kelihatan. Haleluya ya. Hosana. Haleluya, hosana. Haleluya. Saudara bilang hosana haleluya itu pasti saudara gak akan duduk aja, saudara akan bereaksi kayak apa, mau lari, mau lompat, mau apa. Haleluya, hosana. 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 Hosana, 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 hosana. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara tahu raja di atas segala raja di tempat ini. Bukan Markus tapi raja di atas segala raja. Saudara akan bersorak-sorai untuk raja di atas segala raja. Mari berikan sorak-sorai buat raja di atas segala raja. Hosana. Ya, yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah dia. Haleluya. Yesus ada di tempat ini, kita tinggikan dia, hormati dia saudara. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuliakan Engkau dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan terus akan menuntun kami memahami tentang Tuhan lewat pujian, penyembahan, persekutuan kami satu sama lain, dan bahkan lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap untuk memuji, memuliakan Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang percaya kalau kita hari ini ada di tempat ini berkumpul bersama teman-teman kita, saudara kita, itu karena anugerah Tuhan. Boleh lambaikan tangannya? Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan, boleh kasih sapa kiri kanannya dulu dengan senyuman termanis dan bilang Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau satukan hati kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena Ia adalah Allah yang layak kita puji dan kita sembah, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau begitu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan anugerah-Mu, kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya Bapa. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini segenap pujian kami yang kami naikkan hanya untuk-Mu. Thousand
dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama sorakan haleluya. Yang siap untuk bersorak-sorai, memuji, menari buat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kita mau menari buat Tuhan. Hari ini tidak ada yang berdiam diri. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat aku jatuh.
ciptaan memuji Dia. Yes. Sujud menyembah. Sujud menyembah bagi Yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Seberapa banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Raja yang mulia? Mari berikan sorak-sorai bagi nama Yesus. Haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Ayo ready. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Siapa? Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Bersorak-sorak sekali lagi bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari sebelum duduk katakan kanan kirimu, saya bangga jadi anak Raja. Haleluya. Bapak Ibu, saudara sekalian silakan duduk sambil kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kita menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Thank you, Lord. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan senang hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Inilah hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Tidak ada yang kami bisa banggakan Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa banyak kita yang percaya bahwa persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah adalah persembahan kehidupan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya tubuh secara jasmani kita, tetapi apapun yang kita punya. Hari-hari ini, di dunia yang modern ini, di dunia yang serba canggih, ada medsos-medsos kita juga. Seperti raja-raja kecil dalam kehidupan kita. Kadangkala kita melebih-lebihkan siapa kita, keberadaan kita, flexing dan lain sebagainya. Hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau hidupku menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena di dalam Roma 12 ayat 1 itulah yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Hari ini mari datang kepada Tuhan, angkat tanganmu dan kita sadari bahwa hidup kita adalah penyembahan. Dan kita mau mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
tahu hidup ini adalah sebuah penyembahan di hadapan Engkau Tuhan. Di tempat kerja kami hidup penyembahan. Bukan berarti kami berlutut terus-menerus, tetapi kami menyadari akan kehadiran Tuhan. Kami menyadari akan keberadaan Tuhan yang tidak pernah lepas dari kami. Terus ada bersama kami. Bukan hanya menyertai kami, tetapi Engkau tinggal di dalam hidup ini. Karena Engkau adalah pribadi yang agung dan mulia. Itulah sebabnya rasa hormat, rasa respect, rasa takut selalu ada dalam hidup ini. Itulah sebabnya dimanapun kami berada, kami Tuhan hidup untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dan saat ini kami mau terima kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami, hati kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus, saudara yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Hari ini temanya Aku, Tuhan dan Medsosku. Nah, ada apa dengan ini saudara? Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika Ibu Mewakawati menjadi presiden dan kemudian ketua Badan Intelijen Nasional itu dipegang oleh Bapak Jenderal Hendro Priyono, ya, pernah menyampaikan, dan sebelumnya juga dia pernah menyampaikan bahwa akan ada kekuatan selain dari angkatan perang, yaitu angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat, serta kepolisian. Itu nanti akan ada yang namanya satu kekuatan lagi yang baru, yang disebut dengan cyber. Saudara tahu, ternyata hari-hari ini begitu gencarnya peperangan lewat cyber. Saudara, kalau mau memberitakan hal-hal yang baik itu berita yang asli maupun yang palsu yang terus-menerus diberitakan di sosial media, saudara, kalau tidak ada yang counter, saudara, tidak ada yang menanggapi, maka kadang-kadang kesalahan-kesalahan yang diberitakan itu lama-lama jadi kebenaran, saudara. Itulah sebabnya saudara, hari ini bicara tentang Aku, Tuhan dan Medsosku. Saudara, kita sedikit akan paling tidak untuk mengenal tentang hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan saudara, ternyata apa yang dikatakan oleh Bapak Jenderal Hendro Priyono itu terbukti hari-hari ini. Ya, ada satu jenderal komjen, ya saudara, ada selalu komjen, dan memang dia beritanya terlalu ekstrim, ya. Dan saya berusaha saudara satu saat nanti bisa khotbah di tempat ini, tapi terlalu ekstrim sekali dia, mengerikan sekali ya, karena memang dia tahu persis, dia saudara. Dan memang sampai hari ini saudara lihat di sosial media itu begitu ekstrim banget cara penyampaian. Apalagi mengkritik soal COVID kemarin, COVID-19. Wah, habis-habisan dia saudara. Dan makanya dia akhirnya dipecat juga karena memang dia terlalu ekstrim. Memang kadang-kadang begini, kalau saudara mau hidup aman itu ya udahlah, nggak usah macam-macam, ya kan. Jadi orang Kristen saudara mau hidup aman, nyaman juga nggak usah macam-macam. Yang penting minggu datang ke gereja. Setelah itu mau apa saja, no problem, aman saudara. Saya pikir nggak begitu. Yang setuju katakan amin. Nggak mau kayak begitu. Amin saudara. Ya kita juga harus radikal ikut Tuhan. Nah itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara berkaitan dengan sosial media. Nah saudara, ada manfaat sosial media ini atau media sosial ini sangat bermanfaat, baik melalui Facebook, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui TikTok, ya apalagi tweet Twitter, ya saudara, apalagi masih ada lagi. Ya pokoknya itu sebutin aja lah semuanya saudara yang saudara tahu. Nah itu semuanya saudara itu bisa membawa manfaat, bisa juga saudara bisa menjerumuskan kita. Ya contoh yang bermanfaat saudara, masa COVID kemarin saudara, ibu-ibu yang gak biasa jualan yang nggak biasa bikin kue, nggak biasa jualan tentu saja juga lewat sosial media. Itu sangat bermanfaat saudara. Ya kemudian apalagi masa COVID kemarin saudara, kita ibadahnya tidak onsite tetapi kita online saudara. Jadi saudara bisa dengerin lewat di depan TV saudara, di depan gadget saudara, bisa menikmati itu. Sekalipun COVID tetap bisa mengkonsumsi firman Tuhan dalam hidup kita.
Nah, oke. Nah, seperti mana? Di mana tadi? Oh, belum dimasukin. Saya minta dimasukin ya. Di sebelah mana? Oh, nggak ada ya, belum ada ya. Tadi udah dimasukin belum? Ya udahlah, saya ngoceh aja saudara ya. Tapi yang jelas ada ya. Itu. Tadi sampai di mana saya ngomong? Ada yang tahu saya sampai di mana? Bro Kiki sampai di mana saya ngomong? Ini dia ini saudara ya. Nah saudara ada yang benefitnya ada saudara. Tapi saudara ada saking kebablasan saudara ketika ketika sudah selesai COVID juga masih menikmati ibadah di rumah gitu ya. Saya pikir gak sehat lah itu ya. Kita kan perlu bertatap muka. Ketua Umum Gereja Betel Indonesia Bapak Dr. Ruben Adi Abraham bilang bahwa kita tidak selamanya menggunakan itu untuk fasilitas di dalam ibadah kita. Itu hanya bisa jadi untuk misalnya penjangkauan bisa pakai itu. Tapi kalau ibadah kayak seperti ini, saudara gak cukup saudara menikmati cuman di rumah. Ada beberapa yang ketemu saya tanya, bro ibadah di mana bro? Aku ibadah lewat online. Oh enggak pernah datang ke gereja? Enggak katanya gitu. Loh kenapa? Ini tak kasih kalau mau ke gereja yang deket sini, ini saya punya temen gini. Oh enggak, aku ibadah di gereja A. Ternyata begitu saudara. Tapi ternyata lebih banyak di online saudara. Tapi di tempat ini nggak ada ya. Ini bangku semua penuh berarti saudara membuktikan saudara nggak hanya online saja. Kecuali satu dan lain hal. Satu dan lain hal itu saudara sudah nggak bisa berdiri. Saudara makan disuapin. Ya kan. Terus kemudian saudara nggak bisa bergerak. Nggak mau minta tolong. Tolong bukakan YouTube GBI Citra 2 aku mau nonton. Tapi kalau saudara yang segar bugar, saudara nggak ibadah, saudara alasannya online, bilang sebelahnya keterlaluan, bilang keterlaluan saudara, ya. Jadi itu manfaatnya saudara ya. Kemudian saudara hal yang positif, negatif saudara dulu mulai dari yang SMS, kemudian naik lagi. Udah meningkat waktu itu ada PIN-nya, ada BlackBerry. Saudara tahu BlackBerry ya? Nah, BlackBerry, strawberry ya kan? Blueberry, wah itu buah-buahan saudara ya. Nah kemudian kalau sudah mau minta PIN-nya dong dan sebagainya. Kemudian itu lewat saudara. Udah lewat ya singkat saja. Masuk yang namanya WhatsApp ya, WhatsApp. Nah dulu kalau BlackBerry saudara terbatas. Grupnya itu cuma sekian tapi WhatsApp itu sudah tak terbatas. Nah saudara ini ada positif negatifnya. Saya punya grup itu terlalu banyak sekali. Ini HP saya memang gak pakai untuk grup-grupan untuk orang sekali-sekali aja orang chat segala macam. Tapi ini lebih banyak saya untuk belajar. Satunya itu super duper penuh saudara. Ya sampai ditulis di situ kalau penuh itu bahasa Inggrisnya apa bro? Ya itulah pokoknya begitulah. Saya tahu begitu tapi saya nggak bisa baca dan mengartikan saudara. Ya kan begitu rupa. Udah penuh sekali. Paling tiap hari saya cuman pagi-pagi setelah baca firman, setelah baca renungan yang dari mentor saya, Bapak Rohani saya hapusin semua. Hapus. Dan ternyata itu ada ratusan dan bahkan hampir 1000 itu. Hapus. Sampai satu titik saudara, ibu bilang gini, itu berita itu udah baca belum? Waduh udah kehapus semua. Termasuk juga yang berita penting kehapus semuanya. Nah itu karena saking canggihnya. Dan saudara segi positifnya bahwa itu akan menolong kita. Saya bisa komunikasi saat itu ketika saya mau pergi ke Kanada saudara. Waktu itu ada di di bandara di New York saudara. Saya ingat teman saya ada di Kanada di Toronto. Saya buka. Ada Facebooknya, tapi Facebooknya udah berbulan-bulan bertahun-tahun nggak pernah dibuka. Saya chat itu yang di bagian yang private-nya itu. Saya bilang, halo, saya lagi ada di ada di bandara di New York. Saya sebentar lagi mau terbang ke Kanada. Gimana? Kamu ada di mana? Langsung dia jawab, oh ya aku sibuk, bla 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 bla. Oh ini nomor WA aku. Dikasih nomor WA, saya akses. Habis saya akses, saya WA. Bisa
kamu ada di mana? Sorry ya, kalau sibuk nggak usah nemuin saya karena saya dengan istri mau jalan-jalan berdua saja. Oh ya nggak apa-apa. Ternyata 2 hari saya ditemenin dia. Padahal dari Jakarta nggak ada rencana itu. Itulah fungsinya ketika kita punya WA, saudara. Ya, kita punya WA. Apalagi saudara ada website segala macam. Saudara kalau pergi keluar daerah dan sebagainya, ya saudara belum pesan tiket, belum pesan apa hotel segala macam, belum pesan, lewat itu saja pencet. Yang penting jangan salah pencet ya saudara ya. Nanti jangan-jangan mencet itu apa namanya, mencet bisul ya saudara. Jangan sampai itu saudara. Itu mencet beneran gitu, langsung keluar dan saudara langsung ke, misalnya ke hotel, langsung bawa itu. Aku pesan ini ya, oh ya dilihat, ternyata sudah masuk. Jadi nggak perlu lagi saudara sulit. Semuanya serba mudah. Tapi saudara ada kelemahannya juga saudara. Saudara cecetan, saudara ya malam-malam gak ada kerjaan saudara. Sudah jam 11, istri anak-anak sudah tidur, itu tuh yang pria ya saudara. Saudara cecetan ternyata muncul ya saudara ada bidadari ya. Bukan 70 tapi cuma 1 aja di situ. Dan saudara mulai cecetan di sana. Habis itu langsung sapa, halo, halo ya kan. Apa kabar? Apa kabar ya. Ini nomormu ya? Iya. Bisa nggak kita ketemu? Ya akhirnya terjadilah perselingkuhan. Nah, ngeri saudara. Bisa jadi kayak begitu. Atau saudara ada di ruang-ruang khusus itu bisa juga negatif. Atau saudara tiap ini kita punya TikTok, kita punya YouTube, punya IG, punya Facebook saudara. Dan juga saudara, misalnya saudara, hal yang negatif saja saudara. Hal yang negatif saudara bisa dari pagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya TikTok kan tak henti. Oh, padahal lagunya dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mestinya gitu saudara. Tapi TikTokan gak berhenti. Waduh ngeri loh saudara. Nah yang ketawa itu pengalaman. Yang diem aja itu gak mau ngaku. Gak apa-apa. Karena di sini bukan tempat ruang pengadilan untuk saudara harus ngaku. Serius saudara. Itu segi-segi negatifnya. Tapi nggak apa-apa saudara. Manfaatkan semua medsos untuk kebaikan-kebaikan saudara. Amin. Nah saudara, kita juga punya yang namanya YouTube. Nih, kita punya yang namanya IG, kita punya namanya FB, kita juga punya namanya TikTok. Dan saya udah bilang kepada tim, coba ini dimaksimalin. Saudara, kalau minggu lalu Pak Andreas Sustono kan khotbah, ketika kita upload terus kemudian followernya cuma 3, aduh rasanya minder gitu ya saudara. Ini bukan masalah itu sekarang, itu bukan itu masalahnya. Kita harus melangkah lebih lagi saudara. Facebook, IG, YouTube dan TikTok KBI Citra 2 ya. Dengan tidak rasa mengurangi rasa hormat, saudara hubungi nomor ini dan saudara kunjungilah. Coba lihat sebelah, jangan lihat saya, kunjungi yuk. Rame-rame kita kunjungi. Setuju? Amin. Kita kunjungi, amin. Wah nanti saudara ini ada 1000 orang langsung naik saudara, ratingnya luar biasa. Gak ada amin, gak apa-apa lah. Ya. Dan saudara jangan cuman kunjungi, saudara subscribe. Jangan lupa like. Dan kemudian komen dan share. Coba bilang sebelahnya. Yang pertama apa? Yang kedua like, komen. Wah besok saya coba cek. Saya memang nggak ada Facebook saudara. Saya nggak buka Facebook saya. Tapi nanti saya tanya bagian sekretariat. Sudah ada berapa? Wih YouTube-nya tiba-tiba ada ribuan saudara. Nanti 10.000, 10K gitu ya. Terus 10M. Wih keren loh. Million. Waduh keren. Dan saudara
bukan hanya untuk kebanggaan, tapi saudara berarti saudara baca kembali, perhatikan kembali apa yang sudah diupload ya. Bror Parlin, siapa? Matthew ya telah berjerih lelah. Yuk saudara, kita mau ikut ambil bagian dengan apa? Udah selesai ya. Haleluya. Ya, itu dia. Kayaknya khotbah saya sudah tercapai tujuannya. Cukup sampai di sini ya. Udah cukup belum? Belum ya, kita pulang jam 3. Oke. Nah, saya mau mengajak saudara untuk lebih jauh lagi bicara tentang saya, Tuhan dan media sosial. Mari kita sama-sama lihat. Saya mau mengajak saudara lihat dalam kitab Injil Lukas. Saya mau ajak ke sini dulu. Nah, firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 10 38 sampai 43 itu bicara tentang kisah Marta dan Maria. Ya, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah di sebuah kampung. Ternyata kampungnya itu adalah Kampung Maja. Kampung Maja ya. Enggak ada tulisan apa-apa. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ayat 42 mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, apakah yang dilakukan Marta itu hal yang tidak baik? Baik. Tapi ayat tadi berkata apa? Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Berarti Marta sudah melakukan yang baik. Jadi dua-duanya saudara oke. Ya, nah sebelum ke situ tadi saya bilang Kampung Maja, ternyata bukan saudara. Inilah kampungnya saudara ya. Kampungnya itu bernama Betani. Ya, atau Betania itu 3 km di sebelah timur di lereng bukit Zaitun dekat dengan Taman Getsemani sebelahnya saudara, itu kurang lebih 3 km. Kalau saudara nggak percaya kunjungi aja sono saudara ya. Saya pernah kunjungi sono jadi saya percaya itu ya. Kami bersama dengan beberapa kami pergi ke sana ya, ke Bukit Zaitun, ke tempat Yesus di Taman Getsemani dan semuanya pergi. Nah ini rupanya Maria dan Marta ini punya saudara. Betania adalah tempat yang sering dikunjungi oleh Tuhan Yesus karena di sana tinggal Maria, Marta, Maria dan Lazarus, 3 bersaudara yang sangat dikasihi Yesus. Itu dalam kitab Injil Yohanes dikatakan demikian. Jadi ini pengenalan saja buat kita ya, nggak usah panjang lebar tinggi dalam lagi. Nah kita mau melihat saudara, seorang Marta. Marta dikenal sebagai perempuan yang aktif, pekerja keras, ya, dan fokus pada pelayanan yang praktis tentu saja. Ia sibuk mengurus rumah dan menyediakan makanan bagi Yesus. Luar biasa. Ia mewakili sikap pelayanan dan tanggung jawab. Nggak salah saudara, karena baik yang dilakukan. Tapi saudara kita lihat Marta, Maria. Maria dikenal sebagai pribadi yang tenang, ya. Maria pribadi yang tenang dan dikatakan di sana saudara bahwa Maria penuh perhatian, haus akan firman Tuhan, duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan ajarannya. Ia mewakili sikap penyembahan, kerinduan akan firman dan keintiman dengan Tuhan. Kayak tadi pujian tadi,
Kau tahu hidupku adalah penyembahan. Saudara, Maria memilih untuk di kaki Yesus dan untuk dengar firman Tuhan. Jadi mana yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi saudara tahu bahwa sebenarnya saudara, yang kita perlu tahu belajar dari Maria dan Marta. Saudara, seperti Marta bagus, seperti Maria bagus. Dua-duanya yang harus digabung. Tapi saya mau beritahu, saya menganalisa begini. Ada orang melayani, tetapi habis itu ketika nggak dihargai, ketika tidak diperhatikan, ya, atau mungkin bukan karena tidak diperhatikan, terlewatkan gitu loh saudara. Itu sudah mulai marah-marah. Ya, kalau enggak tersungging. Ya, tersungging saudara. Kenapa saudara? Mari kita lihat ini bagan ini saudara. Karena ketika kita tahu bagan ini saudara, saudara melayani Tuhan tidak akan mungkin sedikitlah mengeluh. Apakah saya tidak pernah mengeluh? Ya sedikit mengeluh tapi langsung sadar. Nggak sampai suruh marah-marah, ya, komplain begitu. Ya saya bersyukur jemaat GB Citra 2 itu. Coba angkat jempolnya ke sebelahmu. Kau luar biasa ya, nggak gampang komplain. Ya, nggak gampang bersungut-sungut. Sudah tahu kata bersungut-sungut yang lalu saya bilang apa dalam bahasa Inggrisnya? Muring-muring. Ternyata muring-muring itu bahasa Jawa loh. Diambil dari bahasa Inggris. Ternyata bahasa Jawa itu keren saudara. Ya, jadi muring-muring, bersungut-sungut. Ya, kemudian maki-maki, marah-marahin orang. Kamu ini bagaimana sih? Untung jantungnya gak copot. Kenapa saudara? Mari kita lihat bagan ini. Orang melayani model Marta itu bagus. Tetapi saudara, Marta komplain. Kenapa? Mari kita lihat ini. Saya mau beritahu, saudara, ketika saudara jadi orang Kristen gak cukup Kristen. Tetapi saudara benar-benar percaya Yesus, menjadikan dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Apa artinya juru selamat dan Tuhan? Saudara telah diselamatkan, saudara dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara tidak lagi melenceng karena kata dosa itu melenceng, tetapi sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup ini, saudara percaya Yesus seperti itu, menyelamatkan saudara dan dia menebus saudara. Kenapa saudara ditebus oleh Tuhan? Karena kata menebus itu berarti saudara berhutang. Dalam kitab Kolose, saudara Yesus mati di atas kayu salib untuk menghapus surat hutang. Berarti saudara dosa itu adalah hutang. Karena hutang maka orang yang berhutang biasanya jadi budak. Dan dosa itu adalah perbudakan. Dan saudara telah dibebaskan. Makanya saudara jadi ini. Itulah saya ciptaan baru. Kalau saudara nggak sadar saudara ciptaan baru. Saudara pelayanan ngider sana sini, saudara kerja ngider sana sini, saudara melakukan ya di rumah tangga saudara masak, saudara ya cuci piring sampai piringnya tipis saudara ya kan karena pakai Mamma Mia gitu ya. Begitu rupa saudara, tapi kalau saudara dasarnya tidak pada Yesus adalah juru selamat dan Tuhan, pasti akan ngomel-ngomel, akan ngedumel. Bapak-bapak pulang kerja ketika istrinya atau anaknya bilang ini, Papa gak ada waktu buat saya, Papa gak ada waktu buat saya. Jawabannya sederhana sekali tapi menyakitkan. Jawabannya begini, memang saya kerja untuk siapa? Gak usah tanya. Bapak-bapak kerja ya untuk keluarga, gak usah tanya. Jadi pertanyaan itu gak usah ditanyakan. Tapi mungkin saudara karena tidak tahu siapa dirinya. B-nya adalah seorang suami punya kewajiban, tanggung jawab yang harus bekerja. Gak usah ngomong begini, saya itu jungkir balik, tahu gak? Dari banting tulang, kalau seandainya pintu gak dibuka, saya pun tendang, saya banting pintu. Untuk siapa nih? Gak usah tanya. Gak usah tanya. Kenapa? Gak tahu siapa dirinya. B
Dan kemudian saudara sudah diselamatkan. Segalanya sudah disediakan buat kita. Amin. Udah ada dalam hidup kita. Cuman masalahnya saudara nggak menyadari itu. Itulah sebabnya saudara, gimana proses ini supaya saudara tidak jadi Marta tetapi meningkat seperti Maria. Jadi saudara melayani tapi tahu apa arti sebuah pelayanan. Baik itu di dalam rumah, di dalam bisnis, dimanapun saudara berada. Saudara harus prosesnya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ya, persekutuan dengan Tuhan. Saudara harus punya waktu khusus bersama Tuhan. Saudara pasti berkata, Pak itu berulang-ulang loh Pak. Artinya ini. Pertanyaannya maksud saya, sudah praktek belum? Makanya saya akan ulang-ulang mungkin sampai saudara ya enak gitu ya saudara. Tapi saya akan terus cerita. Bapak Obaja Setiawan yang di Solo itu, dia ngomong begini. Dia khotbah tentang Elia yang akan terangkat ke surga, diikuti sama Elisa. Waktu ada di di Betel, kemudian nabi-nabi yang lain, lu nggak usah ngikut Elia, dia mau diangkat ke surga, lu tinggal aku di sini aja, diem lu, jangan banyak ngomong. Kemudian ikut lagi sampai di Betel, orang-orang di Betel juga ngomong, tahu nggak, Elia itu mau diangkat ke surga, lu nggak usah ikut, percuma lu ikut, diem lu. Makanya dia pergi saudara. Ya, ikut sampai di Gilgal juga. Begitu dan akhirnya mau nyebrang sungai Yordan. Artinya begini, Pak Obaja bilang ini, aku akan terus ngomong dan ngomong. Lebih baik saya ngomong tidak habis-habisnya daripada bosan untuk ngomong. Kalau saya bosan ngomong selesai sudah. Tapi kalau saudara bosan, buat saya nggak jadi masalah. Ngerti maksudnya saudara ya? Saya nggak akan jadi masalah. Makanya pentingnya quiet time. Ini prosesnya. Kalau saudara mau melayani, saudara yang pertama adalah ngalami Kristus dalam hidup ini. Dan prosesnya saudara melakukan yang namanya persekutuan dengan Allah secara pribadi. Doa, pujian, penyembahan, dan firman secara pribadi. Itu yang menjadi kuat. Maria mengambil bagian ini. Apakah Maria nggak melayani Tuhan? Melayani loh saudara. Maria melayani. Ada beberapa nama Maria. Tapi mungkin dari Maria ini dia bersama-sama mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Kemana pergi. Tapi satu hal. Sebelum dia lakukan banyak hal. Dia duduk di kaki Tuhan. Dia melakukan namanya quiet time. Makanya saudara kalau kedebak-kedebuk sana sini. Ya baik saudara di ruang 4 tembok ini ya. Untuk aser, untuk WL, singer, untuk pemain musik saudara. Kalau hidupmu tidak dimulai dari quiet time. Gampang tersinggung, ngambekan. Ya itu jadi makanan saudara sehari-hari karena gak pernah diisi ini. Nanti jadi seperti Marta. Wah semangat. Begini dilihat orang. Saya juga begitu kadang-kadang. Ada GR juga loh saudara. Wih Pak Markus pagi pelayanan ya? Iya. Siang pelayanan ya? Iya. Terus habis itu pergi lagi kemana? Oh ke Papua, ke sini. Wah rasanya kayak. Waduh. Rasanya itu dipuji-puji saudara. Tapi ketika saudara ada kesalahan, ada apa, diberi masukan, kemudian di ini segala macam, saudara langsung rambut berdiri, ret gitu saudara. Tahu artinya rambut berdiri? Kenapa? Karena bisa jadi proses persekutuan dengan Tuhan ini tidak dilakukan. Atau jarang dilakukan. Ya? Gak tahu saya tidak. Saudara gak perlu jawab. Berapa banyak saudara yang nanti tahun depan saya akan mulai launching ini. Untuk apa? Kita mau bersama-sama seluruh jemaat yang saudara sudah lakukan bagus. Yang saudara belum lakukan bersama-sama. Saya bikin yang namanya OMA. Ya, observasi, meditasi, dan aplikasi. Nah saya tadi tentang Maria Marta itu saya lakukan juga saudara. Kalau enggak mana mungkin saya bisa cerita itu. Itu penting nanti kita akan bagikan semuanya. Makanya saudara itu perlu. Ya. Kalau dulu kan saudara ketika kita bersekutu dengan Tuhan itu kita kan lagunya
Robert Lea atau siapa itu lagunya ini ya kan. Ya. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Sama-sama. Lebih dalam lagi, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi untuk kau Yesus, ku mengasihimu. Kita harus punya itu. Saudara, mungkin itu sudah lewat lagu dan kita bisa nyanyikan lagi itu. Tapi belakangan ini ada lagu juga yang berkata, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yuk sama-sama katakan, ku terhubung denganmu, oh selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Percaya loh saudara, ketika kita terhubung bukan hanya kita nanti untuk melakukan pelayanan, tapi juga untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Kita akan sanggup untuk mengatasinya. Ya. Jadi saudara, ketika saudara mengalami banyak hal, ya kita belajar dari Marta tadi. Marta itu langsung, ya kalau saya pakai bahasanya itu langsung, apa ini namanya? Ini apa namanya? Cuap-cuap terus, ya. Ngomel terus. Yesus, gak tahu saya melayani sendiri. Kurang ajar banget itu. Adik loh padahal. Aku ciciknya. Masa gak menghormati cici? Tuhan Yesus kasih tahu dia suruh bantu kita. Saya kadang juga begitu. Dulu kecenderungan saya itu karena tipe saya adalah tipe belas kasihan, suka memberi dan menolong. Ketika saya melakukan sesuatu, lihat orang lain itu ongkang-ongkang kaki, itu kesel loh dulu begitu. Tapi ngerti kebenaran, ya udahlah saya lakukan. Orang nggak mau lakukan ya udah. Kenapa? Belajar melekat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada persoalan dalam hidup berkaitan dengan medsos tadi itu, saudara jangan keluar-keluar di luar. Saudara perlu datang sama Tuhan. Amin saudara. Jangan saudara lagi ada masalah sedikit tadi itu di Facebook, di IG, di TikTok, ya langsung pakai teks di situ saudara. Gue lagi bete nih. Ya. Masa orang Kristen kayak begitu? Gue lagi bete nih. Ya lagi apa namanya, lagi berantem nih sama pacar. Nih lagi sama suami sama istri. Wah anak susah diatur. Ngomong di sosial media. Jangan. Saudara kalau ada persoalan, ini ada wadahnya nih. Quiet time. Zaman dulu saudara, gak tahu saudara termasuk seusia saya waktu jadi Kristen atau tidak. Dulu ketika ada persoalan, hamba Tuhan yang menasihati saya, mendorong saya, datang sama Tuhan. Ada lagunya itu saudara. Ketika kita dalam kesusahan, hanya ku bisa lari pada Yesus. Bisa lagu ini?
hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kaki Tuhan ku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Kayaknya Bapak Ibu Hartono bisa nyanyi ini ya. Ya, ini termasuk super baby boomer kayak saya ya. Iya kan, bisa lagu ini. Coba ditinggiin dikit dong. Ya. Hanya ku bisa lari pada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya. Jangan lari ke TikTok, jangan lari ke Facebook, dan jangan lari ke YouTube. Di bawah kaki Tuhan ku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya. Dan lagu ini yang ketika saya menghadapi persoalan, menghadapi masalah gitu, saudara, ini hamba Tuhan, gembala saya nyanyi ini, saudara, saya lagi nah, memang betul saudara, kita perlu hanya bisa lari kepada Yesus, amin. Hanya bisa lari pada Yesus. Jangan lari kemana-mana. Saudara punya persoalan, jangan lari kemana-mana. Jangan lari kepada orang-orang yang saudara anggap bisa menolong saudara. Itu mungkin nomor sekian. Saudara berpikir, saudara mungkin kekurangan uang. Saudara lari kepada saudaramu yang punya duit, saudara. Saudara lari kepada orang yang bisa menolong kamu. Enggak salah, tapi enggak tepat. Itu enggak tepat, saudara. Lari sama Yesus. Ya, saya berkali-kali diajarin. Ya, saudara, jangan sampai membuka mulut ini dalam kondisi kekurangan, kecuali buka mulut sama Tuhan. Ya, buka mulut sama Tuhan. Udahlah mau babak belur mau kayak apa. Saya ngalami babak belur. Kenapa babak belur? Dan belur saudara, karena sudah berbabak-babak makanya belur saudara saya. Saya cuma lari sama Tuhan. Ya, ada apa-apa cuma lari kepada Tuhan. Yuk hari ini. Saudara jangan di sosial media, jangan kepada siapa, kepada lari sama Tuhan. Ya, saya sering sampaikan berkali-kali ketika saya menghadapi persoalan, saya ambil gitar. Ya bersyukur saya bisa main gitar CGF. Kalau misalnya perlu supaya agak variasi, tambah A minor, ya tambah E minor, D minor, kembali ke G, habis lagi balik lagi ke C, begitu saudara. Nyanyi itu saja. Dan itu saya nangis di hadapan Tuhan. Kita perlu ngadu sama Tuhan. Saudara boleh ngadu kepada sesama. Boleh cerita kepada sesama. Tapi orang yang dapat dipercaya. Jangan sampai yang saudara ngadu kepada orang itu jadi ember bocor. Do you know ember bocor? Gak nolong saudara. Saya punya teman, saya punya orang yang bisa saya ngadu. Selain nama Tuhan. Karena dia akan keep semua yang saya adukan. Belum tentu saudara asal ngomong tentang persoalan saudara, mereka kasih jalan keluar. Malah itu jadi bahan pembicaraan. Jangan sampai seperti itu. Kita hanya perlu lari kepada Tuhan. Amin. Dan saudara, kalau saudara lakukan beginian, saudara itu tinggal do. Ada banyak orang yang do. Melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Termasuk kalau di gereja pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan ini, pelayanan itu. Tapi ketika kebentur saudara, ngambek tadi itu, marah tadi. Kenapa? Kalau bagian yang pertama tidak dikerjakan dengan baik. Ya, yuk saudara, yang paling utama seperti tadi Maria. Yaitu yang terbaik, duduk di kaki Tuhan, dengerin apa kata Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Maka saudara ketika saudara wah saudara bisa melayani ya saudara sesama. Saudara. Sesama itu siapa? Mulai dari keluarga. Saudara bisa melayani keluarga. Saudara bisa melayani gereja dengan baik. Saudara itu sumbernya adalah ketika saudara sudah behave. Saudara jadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Amin. Amin. Dengan demikian saya akan ringkaskan seperti ini. Ya, saya akan ringkaskan ini. Saudara, ya di zaman serba yang seperti ini. Ya, Marta itu sibuk. Pekerjaan, pelayanan, urusan rumah tangga.
belum lagi media sosial, waduh belum jawab tadi di FB, waduh foto saya belum saya upload lagi, ya kan, dan sebagainya belum jawab lagi. Ya kita ingin menyenangkan banyak orang, ya belum ketemu si A, si B, si C, ya kan saudara. Belum menjawab semua pesan, waduh di WA setumpuk, membuat konten rohani juga belum, ya kan. Aku juga belum, ya aku mau bikin dulu. Pencet HP-nya dengan terbalik begitu, langsung ngomong gitu, saudara-saudara lihat saya, ya belum juga saudara. Nah misalnya saya terlalu lebay, ya saudara. Nah ini saudara, tapi tanpa sadar dia kehilangan waktu duduk bersama Tuhan. Satu saat Ibu Agustina bilang ini, Pak, pelayanan ke sana kemari. Dulu saya pelayanan ke sana. Dari tahun 2006 sampai 2010 itu non-stop. Makanya bersyukurnya satu sisi bersyukur, satu sisi juga peringatan buat saya. Bisa keliling seluruh Indonesia itu saya bersyukur. Ya. Tapi satu sisi itu teguran. Ya kan? Pak, pelayanan sana sini cari apa? Ibu Agustina itu ngomongnya agak kenceng karena cuma berdua. Ya, agak di depan saudara nggak mungkin begitu ya. Saya pun juga nggak begitu. Cari duit katanya gitu. Enggak cari duit. Cari apa jadi? Cari popularitas? Enggak juga. Tapi cari duit atau cari popularitas? Motivasi itu yang tahu adalah diri kita sama Tuhan. Betul? Saudara kalau ditanya, ya, contoh aja Bro Iwan Chandra, Bro marah ya bro? Enggak, pasti enggak. Padahal dia marah. Yang tahu dia sama Tuhan. Enggak. Ibu juga pernah gitu. Pak maafin ya Pak ya. Papa marah ya? Enggak. Sampai 3 kali dia nanya lagi untuk memastikan. Seperti Petrus itu dia tanya Tuhan 3 kali. Habis pikir saya. Pak marah ya? Enggak. Tadinya enggak. Yang ketiga kali. Marah ya Pak? Enggak. Nah itu marah itu saudara. Marah. Jelas. Sudah jelas. Jadi gak usah bilang aku memang marah. Tapi jelas marah. Loh saudara. Ya. Ayo. Sementara itu Maria memilih yang terbaik. Ini kesimpulannya. Ia tahu bahwa 1 jam di hadirat Tuhan lebih berharga dari 1000 aktivitas yang tanpa arah. Waktu saya sudah habis tapi saya mau nyanyi. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya bukan artis dan saya bukan show off. Makanya BL Singer maju ke depan ya gitu ya. Waktu saya sudah selesai ini, tinggal sedikit lagi. Yuk kita sama-sama bilang, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya lengkap saudara, saya lengkap bahwa ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan dengan baik, maka hasilnya saudara, kita bisa jadi berkat
ada apapun yang kita hadapi, benturan apapun yang kita lakukan. Mungkin kita namanya hidup dalam daging berasa, tetapi saudara tidak terus-menerus di sana. Kita akan bangkit dan kita akan bangkit dan kita akan terus maju. Nah, itulah sebabnya saudara, boleh di slide saya sedikit lagi tadi ya. Saya akan scroll, silakan. Saya akan scroll. Ya. Ini saudara kesimpulannya tadi. Dan ini saudara, kita perlu isi hidup kita dengan firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati bukan berarti ketika orang menyinggung kita, kita jaga hati gitu, bukan. Dalam ayat-ayat sebelumnya menjaga hati itu mengisi, ada inputan firman Allah saudara. Yang masuk prosesnya apa? Tadi seperti tadi saudara, ada quiet time bersama Tuhan. Maka outputnya, do-nya akan melakukan sesuatu yang jadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya saudara, seorang tokoh berkata demikian. You are what you eat. Siapa saudara itu? Ya, apa saudara itu adalah apa yang saudara makan. Ngerti maksudnya? Ya. Artinya kalau saudara tiap hari makan firman, maka yang keluar adalah firman. Kalau saudara tiap hari makannya TikTok, enggak salah saudara. Kalau saudara TikTok itu penting, lakukanlah dengan baik supaya saudara menghasilkan duit juga saudara. Enggak apa-apa. Tapi jangan lupa firman. Kalau Facebook saudara menghasilkan duit, lakukan itu. Medsos saudara bisa menghasilkan uang buat saudara. Tapi ingat, tujuan utama kita. Enggak apa-apa. Saya tidak melarang saudara, anak-anak muda khususnya, yang bergerak di sana itu sangat bagus, kerjakan semuanya yang orang lain gak bisa kerjakan ya. Saudara bisa iklan apa saja di situ dan itu adalah yang menghasilkan, lakukan. Cuman yang dimaksudkan adalah ketika kita ada di situ dan firman Allah tidak menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Nah, makanya saudara, ini siapa yang bernama Jean Atelmi ini berkata, ya, you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Dan dalam pergaulan, ini saudara firman, dalam pergaulan dikatakan demikian. Dalam pergaulan kehidupan. Ya. Apa di situ dibilang? Ya, tell me who your friends are. And I tell you who you are. Ceritakan kepadaku, katakan padaku siapa temanmu. Maka aku tahu siapa itu kamu. Makanya juga perlu bergaul dengan orang-orang yang mensupport saudara. Yang mendorong saudara. Kalau saudara mau memberkati mereka. Orang-orang itu mungkin saudara toksik. Saudara bisa untuk mempengaruhi dia. Oke, gak apa. Tapi kalau saudara terpengaruh toksik, bahaya. Lebih baik cari orang-orang yang memang mensupport saudara. Saya punya teman. Belakangan ini saya ada teman lagi. Dan bukan kebetulan teman saya bilang begini. Pak, yuk kita create satu pelayanan pergerakan. Oh ya, ayo. Saya siapin. Dan besok saya ketemu. Karena beberapa waktu lalu Bapak rohani saya bilang gini. Pak Markus, temuin si A. Ya, saya udah cerita sama Brother Chris, ya kan. Dia keturunan Arab. Dia keturunan Arab NTT, saudara. Dan dia ketemu saya. Dan itu nanti ketemu sama saya. Create sesuatu. Nanti minggu keberapa dia akan khotbah di tempat ini. Saya cari teman orang-orang yang mensupport saya. Carilah teman. Karena siapa Anda, itulah teman Anda. Amin. Super duper terakhir. Super duper terakhir. Ini contoh dalam Alkitab yang flexing saudara. Ini dalam Alkitab, ini ada flexing. Raja Hizkia. Ketika dia sembuh dari sakitnya setelah 15 tahun Tuhan sembuhkan. Kesombongan mulai muncul raja ini. Dan kemudian ada utusan dari Raja Babel, saudara. Raja Babel datang kepadanya. Ya, saudara bisa baca itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 20, 13 sampai 19. Ya, raja itu namanya Merodak Baladan. Ya, saudara. Dia datang, ketika dia datang, saudara dipamerin sama Hizkia ini seluruh kekayaan
yang ada di istana. Semua alat-alat untuk ibadah itu dipamerkan semuanya saudara. Flexing. Ya. Bukankah hari-hari ini banyak orang flexing? Saya hari ini saudara khotbah saya nggak flexing. Saya pakai cincin sederhana. Kalau ini mutiara itu saya khotbah saya. Saudara saya pasti begitu. Haleluya. Pura-pura tangan saya kaku gitu ya. Terus kalau pakai jam tangan saudara saya buka gini. Jam tangannya ratusan juta harganya. Dan kemudian pura-pura, bro, aduh tanganku kayaknya agak ini ya apa, agak semutan bro, tolong bro ke depan. Supaya dilihat sama jemaat gitu. Ya, ini bro, tolong bro. Jadi kadang-kadang saudara orang itu flexing. Gak perlu ya. Sepatu baru, ya kan, khotbah juga kurang ajar lagi. Kurang ajarnya gini, saudara gitu. Kakinya naik di situ. Gak perlu flexing. Gak perlu pamer. Ya saya bersyukur ya saya sama ibu misalnya pergi kemana gitu ya. Kecuali orang lain itu yang upload. Saya gak pernah upload. Ya, ibu ke Australia, ke Eropa, temennya yang upload. Jangan dia bilang gitu. Gak mau lah, buat apa? Gak mau. Ngapain flexing? Saya nanti akan flexing kalau saya ada di tengah sawah lagi ngikutin kerbau untuk bajak. Nggak perlu. Raja ini akhirnya apa saudara? Raja Beladan saudara. Pulang. Habis itu dia utus Menko Equin bersama dengan timnya datang ke Israel, ke Yerusalem. Ya, membawa kontainer saudara. Dan kemudian barang-barang itu diangkut. Dan bukan hanya barang-barang itu diangkut. Dan setelah itu saudara raja-raja Israel diangkut semua ke Babilonia. Ke Babil. Dan ditawan di sana. Gak perlu flexing. Gunakan sosial media dengan baik. Tapi bukan untuk selfie. Tapi minggu lalu diajarin bagaimana selfie. Gimana sih selfie-nya? Gak perlu. Kita yang perlu adalah bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Amin saudara. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari naikkan pujian ini. Dan saudara izinkan Roh Kudus untuk berbicara secara pribadi tentang firman yang kita dengar hari ini. Kita berkata Tuhan, aku mau Tuhan belajar seperti Maria. Membawa seluruh hidup ini untuk kepada Tuhan. Untuk membawa seluruh hidupku kepada Dia. Ampuni Tuhan kalau selama ini setiap masalah persoalan kami selalu flexing Tuhan. Kami mau Tuhan hidup ini terhubung dengan Engkau senantiasa. Oh haleluya. Amin. Haleluya. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ya. Ingin lebih mengenal pribadimu. Yuk sama-sama katakan ku terhubung. Yes. Benar-benar saudara berkata, aku mau terhubung dengan Engkau Tuhan. Tuhan, setiap persoalan dalam hidup ini Tuhan, aku mau terus terhubung aja dengan Engkau Tuhan. Karena aku tahu Tuhan bahwa hanya Engkau yang sanggup untuk menopang. Ku terhubung dengan Ku terhubung
saudara merupakan kerinduan hatimu. Tuhan, aku mau Tuhan untuk melekat dengan Engkau, untuk terus tidak mau berpisah dengan Engkau. Hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Izinkan Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan sedang berbicara lewat kebenaran firman hari ini secara pribadi. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Kita tahu bahwa semua medsos saudara begitu berseliweran di antara kita. Tetapi Tuhan mau kita seperti Maria duduk diam di kakinya, untuk kita terhubung dengan Dia. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kalau saudara selama ini engkau mengandalkan orang lain, engkau bersandar kepada orang yang kau anggap sanggup untuk menolong saudara, hari ini kau berkata, aku mau hanya terhubung dengan Engkau Tuhan. Kalau selama ini kau melihat orang lain untuk tidak melakukan apa yang saudara lakukan, saudara mungkin kesel, saudara kecewa, saudara bisa marah dalam hati saudara. Saudara mau berkata, Tuhan, aku mau secara pribadi terhubung dengan Engkau. Aku mau lakukan secara pribadi Tuhan. Aku tidak mau Tuhan dipengaruhi oleh orang lain. Aku tidak mau dipengaruhi oleh sosial media. Kami hanya mau Tuhan, Engkau sendiri mempengaruhi hidupku. Seperti Maria yang Tuhan Engkau pengaruhi lewat firman-Mu, lewat perkataan-Mu, lewat melekat dengan Engkau ya Tuhan. Dari tempat ini saudara, sebelum saudara pulang dari tempat ini, Tuhan mau berbicara secara khusus dalam hidup saudara. Saya tidak tahu berapa banyak saudara hidupmu mengalami kegoncangan karena saudara mungkin juga karena engkau kurang melekat dengan Tuhan. Kapan terakhir saudara membaca firman dan bersekutu, duduk diam, datang sama Tuhan seperti Maria? Atau kapan saudara terakhir menghadapi goncangan dalam hidup ini, tapi saudara mulai cerita ke sana kemari, saudara mengandalkan orang lain? Yuk pada hari ini kita mau berkata, Tuhan, aku hanya terhubung dengan Engkau saja. Bapak, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan taruh di hati hamba-Mu Tuhan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh setiap jemaat-Mu. Ada yang mungkin mengalami kekecewaan, mungkin Tuhan mengalami kebimbangan. Tapi hari ini Tuhan, mereka mendengar firman-Mu Tuhan. Mereka berkata kepadamu Tuhan pagi hari ini, Tuhan, aku hanya ingin mengandalkan Engkau. Aku hanya ingin melekat dengan Engkau saja. Tuhan, Engkau dengar doa mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah saudara mulai hari ini, Engkau terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan Engkau melekat pada Dia. Engkau akan menjadi pribadi yang tak tergoncangkan. Hidupmu tak akan tergoncangkan. Karena Tuhan selalu menopang engkau. Dan Tuhan selalu berbicara kepadamu. Dia bukan hanya menyertai engkau, tapi Tuhan ada di dalam hidupmu yang terus mengingatkan engkau mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan. Dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Haleluya. Semua berkata amin. Perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu.
Bersama Seminari Betul Jakarta mengucapkan terima kasih kepada WBI Citra Garden 2 atas berkatnya berupa ayam goreng serunding dan minyak goreng. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan pelayanan ibu-ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat datang di ibadah GBI Citra Garden 2. Akan ada beberapa penekanan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ibadah RPBI atau ibadah remaja pemuda nanti sore jam 3:30 akan dilayani oleh Kak Adon Saptowo dengan tema A Call to Help. Jadi kami Youth Community Service mengundang para remaja pemuda di tempat ini dari kelas SMP, SMA, kuliah, dan kerja dapat bergabung dengan kami di ibadah RPBI nanti sore jam 3:30. Pastinya kita berkomunitas sesuai dengan usia kita, mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan usia kita agar kita dapat bertumbuh lebih dan lebih lagi. Dan tentunya kita juga membuka untuk melayani untuk para remaja dan pemuda di tempat ini. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu Saudara ngelihat remaja pemuda di sini juga ngelihat kadang WL singers atau pemusik atau tim tamborin atau performer lainnya di saat ada event Natal atau Paskah. Itu beberapa juga yang tumbuh dari sejak ABI, sekolah minggu, naik ke remaja pemuda, lalu naik sampai pelayanan di umum. Jadi kami sangat mengundang untuk remaja pemuda di tempat ini kita bisa bergabung di ibadah RPBI dan tentunya kita berkomunitas dan pelayanan bersama. Lalu berikutnya, WBI mengucapkan terima kasih kepada para wanita GBI Citra Garden 2 yang tahun lalu sudah menabur, sehingga dari dana taburan tersebut dapat memberkati seminari Alkitab di Petamburan selama 2 tahun berturut-turut. Dan tadi sudah ditayangkan videonya, mereka pun mengucapkan terima kasih atas taburan dari WBI GBI Citra Garden 2. Dan pada hari Sabtu depan tanggal 25 Oktober 2025, WBI mengadakan ibadah yang disertai dengan seminar kesehatan di jam 3 sore dengan tema Keep Glowing dengan narasumber Dr. Giovanna Yunika. Mengundang para wanita di tempat ini untuk bisa ikut bersama-sama beribadah di hari Sabtu depan jam 3 sore. Lalu berikutnya, The Gathering kembali hadir pada hari Senin 10 November 2025 jam 7 malam. Kami mengajak semua jemaat untuk ikut merayakan karena acara ini dibuka untuk umum termasuk jemaat dari remaja dan pemuda. Jangan lupa untuk ajak teman, saudara, keluarga, dan tetangganya semuanya untuk bersama-sama hadir di acara ini karena pastinya banyak kemeriahan, kebersamaan, makanan beraneka ragam, dan pastinya hadiah-hadiah yang sangat menarik. Jadi langsung di notes di kalender HP-nya, hari Senin tanggal 10 November 2025 jam 7 malam. Lalu dari tim edukasi, memfasilitasi jemaat yang ingin mengetahui karakter serta karunia yang dimiliki dengan melakukan tes karunia atau calling gift personality yang diadakan di hari Sabtu 15 November 2025 jam 10 hingga selesai. Acara ini terbuka untuk umum. Jadi jika ada keluarga, tetangga, dan siapapun yang mau ikut dipersilahkan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah ikut bertahun-tahun lalu atau udah lama banget terus mau ikut lagi nih karena bisa berubah. Silahkan diperbolehkan ikut kembali. Biaya investasi untuk acara ini sebesar 60.000, sudah termasuk makan siang, snack, kopi atau teh, serta bahan tesnya. Karena kalau misalnya mungkin Bapak Ibu Saudara ngikutin tes ini di luaran mungkin bisa ngeluarin ratusan atau bahkan jutaan rupiah. Tapi gereja lokal kita GBI Citra Garden 2 memberikan fasilitas dan kesempatan untuk setiap jemaat dapat mengikuti tes ini hanya dengan biaya investasi sebesar 60.000. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar bisa langsung mendaftar ke PKS masing-masing atau ke tim sekretariat atau ke tim edukasi juga bisa, mengingat kuota untuk acara ini sangat terbatas. Sekian untuk penekanan breaking news pada hari ini. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan jika ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan, boleh silakan diambil di kotak-kotak yang telah tersedia.
atau juga melalui scan QR yang ada di layar depan. Mari kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segalanya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan dapat memberkati banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan memberikan persembahan, kami akan mengembalikan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Persembahan yang menggunakan amplop boleh dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian. Kita akan mengangkat pujian sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Adalah penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dengan hormat kami mengundang Bapak Markus. Segenap hidupku persembahkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Secara engkau menadahkan tangan. Dan biarlah pada saat ini, ketika engkau pulang dari tempat ini, Tuhan terus menuntun langkah hidupmu. Dan ketika dalam keadaan apapun, andalkanlah Tuhan dalam hidup saudara. Karena Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang akan menolong hidup saudara. Dia bukan hanya menyertaimu, tapi dia ada di dalam hidupmu. Memiliki kuasa kebenaran, kuasa mujizat, kuasa kasih dalam hidup saudara. Sehingga kemanapun yang kau pergi, maka diberkatilah keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apapun yang kau kerjakan. Tuhan selalu membuat berhasil. Namanya ditinggikan di tengah-tengah dunia di mana saudara berada. Itulah sebabnya kiranya damai sejahtera dari Bapa Surgawi, damai sejahtera yang melingkupi pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, dan melalui Roh Kudus-Nya yang akan menuntun langkah hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.